Bapak Ibu dan kaum muslimin rahimakumullah. Saya sedikit ingin menyampaikan dalam pemikiran Islam itu jiwa itu bahasa Arabnya an-nafas itu ada level-levelnya. Yang paling rendah itu disebut an-nafsun nabat, jiwa tumbuh-tumbuhan. Jiwa itu artinya kondisi kejiwaan kita ya. Nah, pada level yang paling rendah yang disebut dengan nafsu tumbuh-tumbuhan itu domainnya dua, makan sama minum. Karena pohon tumbuh-tumbuhan itu kalau nggak disiram ya kan, nggak dikasih pupuk, hidup apa mati? Mati. Nah, jadi kalau manusia dengan mental tumbuh-tumbuhan, dia pasti nggak bisa berpuasa. Kalau kondisi kejiwaannya itu an-nabat, tumbuh-tumbuhan, karena ya dia nggak bisa lepas dari makan dan minum. Ya, kita banyak orang ya, kita tahu ada orang yang nggak bisa berpuasa itu karena pagi-pagi itu mesti minum kopi sama merokok. Iya bener nggak Pak? Ada kan teman kita itu kan nggak usah jauh-jauh. Saya Pak Ilyas tidak makan seminggu kuat, tapi jangan saya tidak ngopi dan merokok. Itu manusia tapi mentalnya masih mental tumbuh-tumbuhan, mental yang paling rendah di dalam pemikiran Islam. Nah yang kedua, karena waktunya biar lebih cepat ya Pak, saya dipesan jangan lewat dari 10 menit sama Ustadz sahabat saya Kiai Haji Abdul Fattah. Yang kedua itu ada nafas yang lebih tinggi, disebut an-nafsul hayawan, ya, mental, mohon maaf, kebinatangan. Nafsul hayawan, kondisi kejiwaan kebinatangan. Katanya domainnya juga dua binatang itu. Satu bergerak, merampas, merampok, menerkam. Yang kedua seksualitas. Udah gak ada kerjaan lain yang namanya binatang. Dia menyerang, menerkam dan merampas sama nafsu birahi, melampiaskan itu. Makanya jiwa binatang kata Stephen Covey itu kan win lose, ya menang kalah. Maka Stephen Covey itu menjadi terkenal di dunia karena dia punya pemikiran win-win itu Pak. Itu katanya mental manusia. Karena binatang itu kalau berani dia menerkam, hancurkan lawan. Tapi kalau nggak berani dia lari gitu saja. Benar. Jadi itu domainnya an-nafsul hayawan sama ya mengumbar nafsu syahwat, ya seksualitas. Nah, manusia dengan mental an-nafsul hayawan juga tidak bisa berpuasa. Iya kan? Karena dia pekerjaannya merampok, mencuri, menerkam dan nggak peduli milik siapa. Milik rakyat yang kelaparan juga disikat habis. Itu an-nafsul hayawan. Dan lebih tinggi itu disebut an-nafsul insan, jiwa manusia, disebut an-nafsul natiqah. Itu jiwa manusia itu domainnya juga dua. Pertama berpikir, yang kedua berprestasi. Jadi itu jiwa manusia itu tinggi. Jadi sudah level ketiga, melampaui an-nafsun nabat, an-nafsul hayawan, dan kemudian an-nafsul insani disebut an-nafsun natiqah, jiwa berpikir, yang dalam bahasa modern disebut kecerdasan itu Pak. Kira-kira kalau jiwa manusia itu ya unggul, dia kecerdasannya, akalnya mengendalikan hawa nafsunya, dia menjadi mulia. Tapi kalau didominasi oleh yang tadi itu an-nafsun nabat sama an-nafsul hayawan, dia tidak bisa terbebas dari proses dehumanisasi yang di dalam surat At-Tin itu thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, jiwa manusia itu tinggi karena jiwa kecerdasan, jiwa berpikir. Ya, katanya domain manusia itu semua berpikir, semua berprestasi. Itu sebenarnya jiwa kebatinan manusia. Tetapi ada lubang-lubangnya Pak. Itu yang mau diselesaikan dengan ibadah puasa itu. Lubangnya apa? Suka bangga, suka sombong, suka riya, pamer ya,
suka iri hati dan dengki sama saudaranya. Itu saja penyakitnya. Yang saya maksud transendensi itu, ya, ada kondisi kejiwaan yang lebih tinggi, yang disebut dengan an-nafsul malakut, ya, jiwa mental kemalaikatan. Nah, mental kemalaikatan itu mental kesejatian, mental kejujuran, bahasa Arabnya al-haq, kebenaran. Ya, itu. Jadi yang maksud mental malaikat itu bukan kita jadi malaikat, bukan begitu. Tapi kejiwaan dan suasana kebatinan kita itu adalah kebatinan yang sejati, yang jujur dan benar. Nah, di dalam Al-Quran ya sebenarnya jiwa malaikat itu saya pikir yaitu jiwa takwa itu. Karena di surat Al-Mulk dikatakan malaikat itu berbeda dengan manusia karena dikatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu tidak pernah durhaka sedikit pun kepada Gusti Allah. Kalau manusia karena ada lubang-lubang itu tadi kan, karena iri, karena dengki, karena sombong, dia suka melakukan dosa-dosa. Malaikat tidak. La ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, tidak pernah membangga. Nah, inti poin saya puasa sebagai transendensi itu di situ sebenarnya. Kita manusia, insya Allah mentalnya itu sudah mental manusia, an-nafsun natiqah tadi, berpikir dan berprestasi, hanya ada lubang-lubang itu. Nah, ibadah puasa itu at-tarqi, ingin menaikkan kita itu pada jiwa kesejatian itu, jiwa kebenaran, jiwa kejujuran. Itulah jiwa takwa. Kan ulama dari dulu sampai sekarang sebenarnya kalau ditanya apa takwa, kan jawaban yang paling hebat itu kan satu aja, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang. Itu mental kejujuran, mental hak, mental malakut tadi itu. Dan ini yang sungguh sangat penting, dan itu yang ingin dihasilkan dari ibadah puasa. Dan problem kita sebagai bangsa di situ. Kita tahu orang pintar banyak sekali, orang jujur sedikit. Ya apa enggak, Pak? Pakar apa saja banyak sekali. Tapi yang jujur, yang sejati sedikit sekali. Itu problem kita. Pemangku kekuasaan banyak, tapi yang peduli kepada rakyat sangat sedikit. Menurut Pak Amin Rais sudah pernah berkuasa, katanya tidak ada yang sejati, yang sungguh-sungguh mikirin rakyat itu. Ini yang ingin diluruskan, yang ingin dinaikkan melalui ibadah puasa dengan membentuk jiwa kesejatian, jiwa kejujuran. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan kita berdoa semoga ibadah puasa kita ini benar-benar taroki, punya fungsi transendensi itu, sehingga ibadah puasa berpengaruh secara moral dan spiritual. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.